Kenapa kita harus sering merenungkan kandungan Al-Quran? Alasan pertama, karena Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak merenungkan kandungan Al-Quran ataukah hati mereka telah tertutup? Dari ayat ini bisa kita simpulkan ketika seseorang tidak mau, jarang merenungkan kandungan Al-Quran, itu menjadi tanda bahwa hatinya sudah tertutup, hatinya susah untuk mendapat pelajaran, mendapat manfaat dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ketika kita sering merenungkan kandungan Al-Quran, itu adalah menjadi cara untuk hati kita hidup, hati kita terbuka, untuk hati kita dapat merangkul berbagai macam kebaikan. Maka alasan pertama ini sudah cukup sebetulnya sobat, untuk kita memotivasi kita untuk sering merenungkan kandungan Al-Quran. Karena inilah cara yang paling baik, cara yang paling indah untuk kita mendapatkan hati yang hidup, hingga kita akan menjalani kehidupan ini baik di dunia dan akhirat dengan penuh kebaikan, dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang. Alasan kedua, kenapa kita mesti banyak merenungkan, mentadabburi kandungan Al-Quran? Karena Al-Quran ini diturunkan Allah sebagai petunjuk pedoman kehidupan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Al-Baqarah 185. Maka agar Al-Quran ini benar-benar berfungsi sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan kita, agar kemudian kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, maka apa yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran ini harus kita pahami, kemudian banyak kita renungkan, hingga firman-firman Allah, pesan-pesan Allah dalam Al-Quran ini benar-benar membekas dalam kehidupan kita, benar-benar membekas dalam hati kita, dan akhirnya dengan itu kemudian membuat kita lebih mudah mengamalkan, lebih mudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sebagai individu, atau kita berkeluarga, atau bermasyarakat, atau dalam bernegara. Yang ketiga sobat, kenapa kita harus selalu dan banyak merenungkan kandungan Al-Quran adalah agar kita merasakan sebegitu bermakna dan bernilainya ayat-ayat Al-Quran itu. Ketika kita pada suatu saat merenungkan suatu ayat, misalnya surat An-Naba ayat yang ke-21, "Inna jahannama kanat mirsada." Sungguh jahannam itu adalah tempat mengintai, ada tempat pengintaian di situ. Itu nama apa, tempat kembali buat mereka yang melampaui batas. Kemudian kita renungkan, kita resapi, kita hayati apa yang Allah sampaikan di sini, sebegitu mengerikannya neraka jahanam itu, hingga kemudian kita sampai meneteskan air mata saat di suatu kesempatan di lain kali kemudian kita membaca itu lagi, itu akan terasa lebih bermakna, lebih bernilai untuk kita. Kita akan selalu merasakan ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya untuk kita ayat ini. Sementara jika kita tidak pernah merenungkan suatu ayat, maka kita akan membacanya dengan sebegitu lewat saja, nggak ada feel-nya, nggak ada rasanya di situ, seolah-olah ya seperti kita membaca buku-buku yang lain. Maka berusahalah selalu sobat untuk banyak merenungkan kandungan Al-Quran ini, agar nilai makna dari Al-Quran ini menghujam di dalam hati kita. Alasan keempat, kenapa kita mesti banyak dan sering mentadabburi, merenungkan kandungan Al-Quran sobat, ialah kita akan merasa lebih kagum, lebih takjub dengan Al-Quran. Karena setiap kali kita merenungkan kandungannya, setiap kali kita berusaha menghayati apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan makna yang beragam dari satu ayat, dari apa yang Allah sampaikan itu. Padahal itu ayat yang sama, padahal sudah pernah kita renungkan sebelumnya, tapi maknanya, tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat itu akan berbeda setiap kali kita merenungkannya. Maka kita akan mengetahui dengan banyak merenungkan ini betapa luar biasanya firman Allah itu. Satu ayat, satu kata, tapi akan banyak kali pelajaran yang bisa kita ambil di situ, hingga kita akan merasakan kekaguman, ketakjuban dengan kedalaman kandungan dari firman Allah, dengan betapa dalamnya makna dari apa yang Allah sampaikan. Kenapa kita harus banyak dan sering merenungkan kandungan Al-Quran? Karena akan membuat kita lebih cinta dan takut kepada Allah, juga kehidupan akhirat. Karena isi dan kandungan Al-Quran itu selalu dan sangat banyak mengajak kita untuk mencintai Allah, mengenal Allah, begitu juga untuk kita lebih cinta dan lebih mengenal kehidupan akhirat. Dan ayat-ayat seperti inilah yang biasanya akan menyentuh dan lebih merasuk ke dalam sanubari kita. Maka saat kita bisa merenungkan kandungan Al-Quran, saat kita bisa meresapi, mentadabburi kandungan Al-Quran, akan membuat kita lebih cinta, lebih takut kepada Allah dan kehidupan akhirat. Hingga dengan kehidupan dunia ini kita akan lebih biasa saja menghadapinya. Tidak akan terlalu berambisi, tidak akan terlalu tergoda dengan
dengan kehidupan dunia, karena tujuan kita yang sebenarnya adalah Allah dan kehidupan akhirat, yang membuat kita jadi lebih solih dan bertakwa insya Allah.